Mungkin di antara kalian ada yang sudah tahu dan juga ada yang baru tahu. Ya, inilah Syekh Siti Jenar. Ajaran Syekh Siti Jenar tentang jati diri manusia hakiki. Di antara 9 pokok ajaran Syekh Siti Jenar adalah ajaran yang menyatakan bahwa Tuhan tak perlu nama sebagaimana telah dijelaskan dalam tulisan terdahulu. Terdapat juga pembahasan mengenai keharusan untuk menjadi manusia hakiki, yaitu manusia yang merupakan perwujudan ideal dari hak kewajiban daripada hak. Contoh paling umum yang sering kita lihat di negeri ini adalah ketika para pejabat kita selalu menuntut rakyatnya untuk menjalankan kewajiban terlebih dahulu sebelum mendapatkan haknya. Warga dituntut membayar pajak, mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditentukan oleh para elit politik, dan melaksanakan berbagai macam kepatuhan. Sedangkan hak yang harus mereka peroleh belum tentu juga dapat dipenuhi. Padahal menurut Syekh Siti Jenar justru sebaliknya, harus terlebih dahulu ada dan diberikan hak hidup pada setiap orang sebelum kita menuntut orang itu memenuhi kewajibannya. Inilah yang disebut kebenaran. Ibarat tak ada kewajiban apapun yang bisa diberikan kepada seorang bayi yang baru lahir. Oleh karena itu, begitu seorang bayi manusia dilahirkan, maka semua hak-haknya sebagai manusia harus terlebih dahulu dipenuhi. Tidak peduli ia dilahirkan di tengah keluarga kaya ataupun keluarga miskin, tak memperoleh pengasuhan, perawatan, penjagaan, perlindungan, dan mendapatkan pendidikan harus dipenuhi. Hak-hak tersebut harus dipenuhi agar ia menjadi manusia yang dapat menjalankan kewajibannya sebagai anggota keluarga, masyarakat, dan negara. Dengan cara ini, akhirnya ia menjadi manusia hakiki, manusia sebenar-benarnya yang dapat berkiprah dalam kehidupan nyata, baik sebagai pribadi maupun warga sebuah negara. Selain hak, salah satu unsur untuk menjadi manusia yang hidup merdeka adalah sebuah kemandirian. Pemenuhan hak dan kewajiban barulah tahap awal untuk menjadi manusia hakiki. Tahap berikutnya adalah mendidik, mengajar, dan melatihnya agar bisa menjadi manusia yang hidup mandiri. Ia diharuskan, diarahkan agar mampu hidup tidak bergantung kepada orang lain. Dengan demikian, kehidupan mandiri akan tercapai bila terjadi kesaling tergantungan antara anggota masyarakat dan sekaligus kemerdekaan. Namun faktanya, perhatikanlah keadaan ekonomi masyarakat Indonesia yang sekarang ini. Kita amat sangat tergantung pada bantuan dan hutang luar negeri. Negara yang dilimpahi kekayaan yang sangat melimpah, negara yang ternyata tumbuh menjadi manusia pencari kerja dan bahkan menjadi beban negara. Kenapa bisa begitu? Hal yang memprihatinkan ini terus disebabkan oleh adanya orang-orang atau manusia-manusia yang begitu bergantung kepada manusia lain dan menciptakan semacam hubungan atas bawah antara orang-orang yang kuat dengan orang-orang yang lemah. Yang lemah merasa sangat memerlukan yang lebih kuat, sedangkan yang kuat cenderung berbuat semena-mena terhadap mereka yang lebih lemah. Akibat karena yang terjadi ketergantungan relatif tetap, sedangkan yang menggantungkan diri kian bertambah banyak. Terjadi relasi yang sangat besar dan tidak seimbang, sehingga kehidupan masyarakat menjadi rawan dan sangat potensial jatuh pada kondisi disharmoni sosial. Sedangkan unsur berikutnya yang menopang asas hak dan kemandirian dalam kehidupan manusia dan masyarakat adalah kodrat
Kodrat pada manusia merupakan kuasa pribadi. Kodrat tidak dapat dari luar diri. Dengan demikian, kodrat tidak berasal dari pelatihan dan pendidikan, tapi kodrat harus diberi ruang dan kondusif agar suatu bentuk kemampuan khusus yang dianugerahkan pada setiap orang bisa terwujud. Dalam hal ini, pendidikan dan pelatihan hanya akan meningkatkan kualitas kodrat yang telah dimiliki seorang dalam psikologi. Kodrat dapat dikatakan hampir sama dengan talenta. Bila seseorang tidak diberikan kesempatan untuk dapat mengaktualisasikan dirinya, maka kodrat kemungkinan besar tak akan terwujud. Padahal kodrat yang ada pada diri seseorang itulah yang bisa menjadi sarana untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya. Bila setiap orang bisa mewujudkan kodratnya, maka akan terwujud hubungan yang saling memberikan dan sekaligus saling membutuhkan. Dengannya setiap orang akan memiliki nilai tawar bagi orang lain. Harmonisasi dan ikatan antar warga negara akan menguat bila sebagian besar penduduknya bisa mewujudkan ketiga unsur manusia hakiki tersebut, yakni pemahaman tentang hak, kemandirian, dan kodrat. Keragaman masyarakat pun kecil dan kesenjangan ekonomi dapat dinihilkan. Maka dengan terpenuhinya hak, kemandirian, dan kodrat itulah jati diri manusia yang hakiki akan muncul dengan sendirinya. Kita berharap dengan semakin banyaknya manusia hakiki di negeri ini, insya Allah kita akan menjadi bangsa yang kokoh, bangsa yang saling menghormati hak, kewajiban, kemandirian, dan kodrat sesama kita, sehingga kita tidak lagi mudah diadu domba, gampang termakan upaya provokasi dari kelompok pemecah belah yang dapat mengganggu kehormatan hidup kita. Itulah tadi tentang ajaran Syekh Siti Jenar. Semoga kita bisa selalu mengambil sisi baik dan membuang sisi buruknya. Sekian, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video dari awal sampai akhir video. Tentunya jika kalian suka tentang konten video ini, jangan lupa like dan subscribe. Jika kalian tidak suka, dislike aja videonya juga tidak apa-apa. Jika ada request ataupun keinginan video apapun, silahkan ditulis di kolom komentar. Di sini selaku pembuat konten video pamit untuk undur diri.